Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam teori belajar yang biasa dilakukan guru kepada murid. Nah, ada guru yang hanya fokus untuk merubah perilaku dan juga mementingkan proses belajar dibandingkan hasilnya. Untuk itu, mari kita ketahui lebih lanjut mengenai 4 teori belajar. Nah, sebelum kita masuk dalam 4 teori belajar, yang pertama kita perlu ketahui dulu apa itu teori belajar. Nah, teori belajar adalah preposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, dan prosedur serta prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang berhubungan satu sama lain dan dapat dipelajari, dianalisis, diuji, dan dibuktikan kebenarannya. Sedangkan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seorang individu untuk memperoleh sebuah perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dan dari tidak terampil menjadi terampil untuk melakukan sesuatu. Jadi, teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Teori belajar ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada teori behavioristik. Teori behavioristik ditemukan oleh Gagne dan Berliner. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar seseorang. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini, proses pembelajaran dapat kita artikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input berupa stimulus dan output berupa respon. Dan bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara bentuk dari respon berupa respon atau tanggapan dari murid terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Sementara bentuk proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak dapat diamati dan diukur. Hal yang terpenting dan perlu diperhatikan adalah perilaku dan dari stimulus dan respon. Maksudnya, apa yang diberikan guru dan apa yang diterima oleh murid harus diperhatikan dan diukur. Hal ini perlu diukur agar dapat mengetahui apakah murid sudah mengalami perubahan tingkah laku atau belum. Teori behavioristik sangat tergantung pada beberapa aspek seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Teori belajar behavioristik memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat menerapkan teori ini dalam proses pembelajaran yaitu perhatian guru kepada murid itu sangat penting untuk dilakukan. Selanjutnya, lingkungan belajar itu pun perlu diperhatikan. Mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Yang terpenting, proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Kelebihan dari teori behavioristik, guru akan terbiasa bersikap teliti dan peka. Guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan, baru bertanya kepada guru. Teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Teori ini bisa membuat perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid yang diberi perhatian lebih dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid yang kurang mendapatkan perhatian. Dan kekurangan dari teori ini adalah
Tidak semua pelajar dapat memakai teori ini, sehingga guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, dan tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid yang pasif. Dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal apa yang didengarkan. Murid membutuhkan dan sangat bergantung kepada guru. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Teori kognitif berbicara tentang manusia yang membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang diamati. Teori ini mempercayai bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam diri. Hal yang ditekankan pada teori belajar kognitif adalah proses belajarnya daripada hasil belajar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar kognitif. Yang pertama, materi harus disusun dengan pola yang sederhana. Yang kedua, harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia. Yang ketiga, kegiatan belajar harus memiliki makna. Yang keempat, mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Adapun kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Yang pertama, kelebihannya memudahkan siswa untuk memahami teori belajar dan siswa menjadi lebih mandiri dan lebih kreatif. Kekurangannya, teori ini belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan dan teori ini susah untuk diterapkan. Akan lanjut membahas tentang teori humanisme. Jadi teori humanisme ini tidak lagi menjadi teori yang asing dalam telinga kita, apalagi dalam kaum akademisi. Jadi teman-teman, teori ini tidak hanya berbicara tentang bagaimana menghafal, bagaimana mengkalimatkan satu pembelajaran dalam teori ini, tetapi lebih diutamakan bagaimana perubahan dari hasil belajar tentang teori humanisme itu sendiri. Nah, tentang teori humanisme ini sendiri, tentu yang menjadi landasan paling utama itu bagaimana seorang dapat ada dalam satu perubahan yang tepat dan tepat sekali, yaitu baik dari segi pengambilan keputusan, baik dari segi pengamatan, baik dari segi reaksi tentang masalah-masalah. Itu merupakan dampak atau salah satu ciri khas dari teori humanisme itu sendiri. Dan terlebih khususnya lagi teman-teman, teori humanisme ini sendiri berbicara tentang bagaimana seseorang dapat berpikir secara induktif itu sendiri. Jadi induktif itu bukan hal yang baru juga kita dengar, tapi itu merupakan hal yang sering kali kita dengar dalam kaum akademisi. Nah, kira-kira begitulah gambaran singkat dari teori humanisme itu sendiri. Nah, teman-teman, saya akan membawakan materi tentang teori-teori sosial atau teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik ini adalah aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentuk siswa yang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer guru ke murid. Isi materi pelajaran ditentukan oleh murid itu sendiri. Teori belajar ini dihasilkan dari lingkungan sekitar dengan menggunakan panca indera seperti melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakan. Ataupun dengan pengetahuan sebelumnya seperti pengetahuan fisik, pengetahuan kognitif, ataupun pengetahuan mental. Strategi pembelajaran sosial atau konstruktivisme adalah belajar aktif, belajar mandiri, belajar kooperatif, dan lain sebagainya. Menurut buku teori konstruktivisme karya Ahmad Suryadi, kelebihan dari teori ini adalah
peserta didik lebih aktif dan kreatif. Melalui pembelajaran ini, peserta didik dituntut untuk bisa memahami pembelajaran baik yang didapat di sekolah maupun di luar, sehingga pengetahuan yang didapatkan dapat dikaitkan dengan baik dan sesama. Sementara salah satu kekurangannya adalah dalam pendekatan ini, guru tidak menerapkan pengetahuan yang dimilikinya, tapi membantu siswa membentuk pengetahuannya sendiri.